wayahe wong Banten kudu nyadar. Aja ngomong doang mending gawe sing. Oke, dulur sebanten, saatnya kita ngobrol Banten. Bukan diskusi tanpa solusi bersama Abah Yadi. Kali ini kita akan ngobrol Banten tentang Tangerang Selatan dalam peradaban Banten. Abah Yadi, tolong jelaskan bagaimana Tangerang Selatan di masa Kesultanan Banten dan peradabannya hingga sampai hari ini kemudian menjadi salah satu kota yang sangat maju. Silakan, Mbak. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang Tangerang, jadi bukan hanya Tangerang Selatan, termasuk juga Tangerang Kota dan juga Tangerang Kabupaten. Karena Tangerang Selatan juga kota administrasinya baru, Tangerang Kota juga baru, semuanya dulu nih Tangerang Kabupaten. Ya. Kita dikenal juga istilah kalau sekarang Tangerang Raya. Kalau secara keseluruhan Tangerang Raya di masa Kesultanan Banten, dokumen-dokumen di baik di media-media Eropa ataupun dokumen-dokumen arsip termasuk juga di sejarah Banten itu banyak mengatakan bahwa wilayah Tangerang itu dulu dijadikan sebagai tempat untuk industri. Zaman Kesultanan itu pembuatan industri gula termasuk juga industri padi, makanya dulu dikenal adalah padi Cisadani. Itu sampai tahun 90-an sangat terkenal oleh padi Cisadani itu karena ekspor penghasil padi terbaik khusus di wilayah Jakarta dan Banten selain Kerawang gitu kan. Nah, industri ini sampai masa Sultan Haji kemudian berubah dari menjadi perkebunan tebu semuanya, sehingga di arsip tahun 1705 itu di wilayah Tangerang Raya itu kurang lebih sekitar ada 80 pabrik gula. Jadi Tangerang itu secara keseluruhan di abad ke 18 awal itu kenaikan pabrik gula itu hampir seluruh Tangerang Raya, termasuk juga di wilayah Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan ini dipusatkan sebagai foto-foto pabrik gulanya yang kelasan rumah tangga itu kurang lebih sekitar 80-an. Karena yang milik produksi investor itu pabriknya itu penggunaan jenis batunya itu sama yang di belakang Museum Kiamuk, di Museum Banten di Kiamuk, yang batu tempat proses penggilingan ininya, atau yang belum lama ini diketemukan di Jakarta. Nah, itu yang industri gula. Nah, peradaban berikutnya karena memang itu wilayah industri, otomatis banyak beberapa suku bangsa pernah hidup di Tangerang, khususnya di Tangerang kan, karena etnis Tionghoa, etnis Eropa, etnis India, Gujarat, termasuk juga etnis Arab itu hidup di sana untuk melakukan aktivitas industri di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten sampai abad ke-19 awal. Ketika fase abad 19 awal, tahun 1808 Denles mengambil alih kekuasaan Kesultanan Banten, kemudian merubahnya ikut ke dalam pemerintahan Hindia Belanda. Karena masuk ke pemerintahan Hindia Belanda, maka Tangerang ini masuk ke distrik Batavia, residen Batavia di Tangerang ini secara administrasi tanah, tapi masyarakatnya sebagai penduduk Banten. Jadi hanya administrasi tanah. Maka ada dulu gerbang Amsterdam di Tangerang itu orang yang keluar masuk dari Banten kecuali warga Tangerang itu harus dicap. Warga Tangerang nggak dicap ketika masuk ke Master Cornelis
atau Jakarta Pusat hari ini di wilayah Jakarta, termasuk Bogor dan Bekasi. Warga-warga pinggiran itu non paspor. Sementara orang-orang yang dari Cikande sampai Lebak itu harus pakai paspor, harus dicap, ada stempelnya. Nah, karena Tangerang ini dari fase ke fase menjadi pusat industri, sehingga ketika masa abad ke-19 ini sudah lagi tidak industri gula, karena industri gula sudah digeser ke wilayah Jawa Tengah. Kemudian digantilah dengan industri industri bambu, kreasi bambu dari topi, termasuk juga koneron, tas baik topi maupun atribut masyarakat yang terbuat dari koneron, daun pandan berduri. Nah, ini untuk diekspor ke Amerika Latin. Nah, dokumen-dokumen itu juga banyak, terus foto-foto kunonya juga banyak di akhir abad 19 sampai awal abad 20. Bahkan Tangerang sebagai hasil ukiran hasil kerajinan terkait dengan bambu dan koneron ini masuk ke komoditi ekspor inti dari Tangerang itu sendiri. Nah, karena Tangerang ini dari awal di Grand Design dari masa Kesultanan sebagai daerah industri, wajar kalau hari ini industri itu pun hadir. Cuman bedanya kalau dulu industri pertanian, lahan tetap masih utuh, kalau sekarang kan industrinya itu industri manufaktur, bangunannya segala macam, tapi bahan bakunya itu dari luar. Kalau dulu bahan bakunya dari lokal, diindustrikan di lokal, kemudian bahan jadi baru dikirim keluar. Ini yang membedakan. Nah, sekarang khususnya di Tangerang Selatan, banyak orang juga migrasi itu pun terjadi di masa-masa Kesultanan, bahkan sebelum Kesultanan. Artinya migrasi masyarakat luar yang masuk ke wilayah Banten, khususnya umumnya khususnya di wilayah Tangerang itu juga sudah mulai terdokumentasikan itu di catatan Temipires sebagai pelabuhan Tamgara. Pelabuhan Tamgara itu pelabuhan Tangerang yang Cisadane, Tanara dan pelabuhan Kalapa. Pelabuhan Kalapa itu posisinya di Mauk, karena antara Kali Cisadane dengan Kali Cidurian sebagai teluk kecil untuk pelabuhan ekspor impor itu untuk kebutuhan Tangerang sampai ke pedalaman, ke Bogor, ke Lewiliang di Bogor Barat. Karena Tangerang hari ini itu berbeda administrasinya dengan Tangerang masa lalu. Tangerang masa lalu, Bogor Barat itu masuk ke wilayah Kadipaten Tangerang. Ketika masa yang dokumen yang sedikit agak lengkap itu dokumen ketika Sultan Abdul Qohar sebelum diangkat menjadi Sultan di masa Agung Tirtayasa ini menjabat sebagai Bupati Tangerang. Nah, dokumen ini lumayan agak banyak untuk berbicara tentang Tangerang itu, sehingga masa peralihan kekuasaan dari Agung Tirtayasa ke Sultan Haji ini sudah banyak investor yang datang ke Tangerang, termasuk Amerika Serikat, Denmark, Inggris, Prancis, Cina. Ini semua tanah-tanahnya itu disewakan, sehingga atau dikenal dengan istilah tanah-tanah partikelir. Sampai tahun 1800-an sampai 1811 itu masih tanah-tanah partikelir semuanya. Makanya terjadinya kasus yang tuan tanah itu saling terjadi itu ketika kalau kita lihat dari dokumen-dokumen Pitung. Nah, dari dokumen Pitung ini ada satu buku Ketika Malam di Batavia. Itu menginformasikan bagaimana situasi dari tahun 1860 sampai 1910. Itu bagaimana hiruk pikuk di wilayah itu sudah menjadi bukan lagi kebun perkebunan tebu dan perkebunan bambu, tapi juga sudah merambah ke perkebunan karet. Makanya banyak perkebunan karet. Untuk sawit itu posisinya di Banten Selatan, tapi untuk karet itu posisinya di Tangerang itu sendiri, sebagai
industri karena sudah mulai kebutuhan karet yang dijadikan sebagai industri Eropa. Nggak tahu pabriknya ada di mana, tapi perkebunannya ada di Tangerang. Nah, sekarang yang begitu berkembang dengan pesat dari semenjak reformasi ini tidak lain, hampir semua daerah-daerah yang dulu dijadikan sebagai tempat industri di daerah manapun ini akan mengikuti periode di abad ke-15, 16, 17 ada fase kekosongan dan sekarang mulai muncul lagi. Ketika industri-industri itu hidup di Banten di masa Kesultanan, kemudian hijrah ke berbagai daerah kemudian karena ada pasang surut politik, dan hari ini pun sama. Hari ini Banten dijadikan sebagai tolak ukur untuk keberhasilan industri di Nusantara, di Indonesia. Ketika Banten dijadikan industri pasca kemerdekaan di Krakatau sipil, setelah sukses, kemudian berbagai daerah bermunculan, termasuk Kerawang, Bekasi, sampai ke di Semarang dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Nah, tapi ada yang menarik di tahun 1833 itu di Banten sudah ada pabrik gula bertenaga air. Jadi bukan lagi tenaga kerbau, tenaga sapi atau tenaga kuda, tapi sudah ada pabrik gula itu bertenaga air milik BUMN-nya lah, milik perusahaan Hindia Belanda. Itu posisinya yang ada di Petir, karena di Petir yang di Kabupaten Serang itu untuk pabrik gula tenaga air. Kalau Petir yang di Bandung itu pabrik kertas bertenaga air. Jadi untuk menggiling produksinya, bahan bakunya itu tidak lagi dengan kerbau atau tidak lagi dengan hewan, tapi sudah dengan dorongan air. Debit airnya sudah diatur, ini sudah diatur, dan itu sisa-sisa tinggalan budayanya itu kalau di luar Tangerang itu masih bisa kita lihat, tapi kalau di Tangerang hari ini nggak bisa kita lihat jejak-jejaknya. Hanya yang tersisa itu hanya dokumen-dokumennya. Tapi dokumen ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk Tangerang bagian dari peradaban Banten. Tangerang masuk ke residen Banten, residen Batavia itu dimulai di 1808 sampai kemerdekaan. Tapi masyarakatnya itu masih menginduk ke Presidenan Banten. Makanya Tangerang kode telepon itu masih mengikuti Jakarta 021. Terus plat nomor kendaraan itu mengikuti kode Batavia pakai B yang sekarang Jakarta. Karena Banten menggunakan A, Batavia menggunakan B. C0 baru D dan seterusnya gitu kan. Itu adalah kode daerah yang sudah dipetakan pada masa 1818. Karena 1818 pemerintah Hindia Belanda memproklamirkan diri sebagai Indonesia itu sebagai daerah jajahannya. Karena disitulah muncul kata Belanda. Karena sebelumnya tidak menentukan kata Belanda, tapi menyebutnya itu company. Kenapa menyebut kata Belanda? Karena orang peneliti dari Nederland ini, dari Belanda ini, itu menganggap leluhurnya adalah masyarakat Walanda dari Pulau Olanda. Leluhurnya itu dari bangsa Nusantara. Nah, itulah kemudian yang bisa merangkul semua unsur etnis antar budaya dari mulai 1818 kajiannya Profesor Yakub yang ditunjuk untuk membuat satu tempat membangun batu tulis. Nah, dari batu tulis itu kemudian seluruh pohon-pohon yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, ditanam di Kebun Raya Bogor. Nah, Kebun Raya Bogor itulah leluhur orang bangsa Belanda itulah mengklaim dirinya sebagai leluhurnya ada di situ. Sehingga seluruh pohon-pohon yang ada di Indonesia itu ditanam.
sehingga dijadikanlah sebagai kebun raya Bogor hari ini. Dan di situ mulai mengklaim bahwa Belanda adalah sebagai sebagai pemimpin untuk bangsa yang ada di Nusantara. Nah, kembali ke Tangerang, dari Tangerang ke kebun raya ini kan dekat. Masuk sudah masuk ke Bogor, Lewiliang, terus ke Bogor. Karena Bogor itu dulu bagian dari Tangerang. Nah, kata Bogor itu baru muncul di abad ke-18. Untuk kata Bogor, karena kata Bogor itu dalam dokumennya itu sebelumnya jarang disebut kata Bogor. Dulu jadi sebutnya kata Pajajaran, atau juga disebut juga hanya menyebut kata Lewiliang. Kalau Lewiliang, Gunung Munara sudah disebut, termasuk juga Tenjo gitu, di dokumen-dokumen itu. Nah, pemetaan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga mencari dokumen kalau untuk Tangerang masih utuh, tapi mencari benda fisiknya ini sekarang sudah agak sulit karena pembangunan begitu masif dan juga begitu besar-besaran, sehingga seakan-akan kebudayaan Tangerang itu hilang. Nah, kenapa kebudayaan Tangerang seakan hilang? Karena sekarang migrasi dari berbagai bangsa itu masuk ke Tangerang, khususnya di Tangerang Selatan. Migrasi dari berbagai suku bangsa. Wajar ketika masyarakat Tangerang tidak mengakui bagian dari Banten. Karena saya bagian dari Tangerang. Karena migrasi orang-orang baru gitu kan, orang-orang baru. Tahun 1990-an itu kan masih sepi, masih kebun karet, masih pertanian, masih pesawahan segala macam. Ketika sekarang banyak pertokoan, banyak perkantoran, banyak segala macam, terus juga apartemen dari mulai yang murah sampai yang harga tertinggi itu ada di situ, sehingga mereka hanya tempat tidur aja, tempat tidur, tempat nyari rezeki, tempat nyari makan. Jiwanya itu enggak ada, jiwanya untuk Banten secara keseluruhan, jiwanya hanya jiwa yang ini. Karena masyarakat industri tadi gitu, masyarakat industri, masyarakat migran yang baru gitu. Nah, inilah kejadian yang hari ini terjadi di Tangerang, itu pun yang terjadi di abad ke-17 masa lampau. Pusat ibu kotanya di Banten Lama, Kesultanan Banten, dan Tangerang dijadikan sebagai pusat industri. Mungkin itu sedikit pemaparan tentang peradaban Banten. Mudah-mudahan sisa-sisa tinggalan budayanya masih bisa diselamatkan atau masih tersimpan di masyarakat, sehingga untuk melacak kembali pembuktian itu dari dokumen yang ada ini bisa dijadikan sebagai simpul menyatukan kembali. Jangan sampai terjadi ada perbedaan, karena kita ada karena berbeda. Justru perbedaan itu harus dipersatukan untuk menjadi kekuatan yang lebih besar lagi. Kalau kita menyamakan perbedaan, maka itu akan terjadi perselisihan. Tapi kalau kita menyatukan perbedaan, seperti gear roda, ada yang besar, ada yang kecil. Ketika beriringan bersama, maka akan menjalankan sebuah mesin. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka untuk mengkaji khususnya Tangerang, umumnya di Banten, sebagai daerah yang maju begitu pesat dan sedikit agak kehilangan akar budaya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi paparan dari Abah Yadi terkait dengan Tangerang Selatan dalam peradaban Banten. Cukup jelas di acara Ngobrol Banten, bukan diskusi tanpa solusi. Kita akan ketemu lagi pada edisi berikutnya. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendengarkan cerita ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa apapun makanannya pakai bawang goreng siung crispy produksi Pawon Teh Rita. Enak, gurih, dan lezat. Wis wayahe wong Banten